Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad Saputra. Saya dari kelas 9C akan membuat tugas cerpen ataupun cerita pendek, dan inilah ceritanya. Nah, jadi ceritanya dulu saya pernah mondok. Ya, setelah saya lulus dari SD, beberapa minggu kemudian saya langsung pergi ke pondok. Sebelumnya saya juga sudah tahu bagaimana keadaan di pondok, apa enak dan tidak enaknya di pondok, apa yang bakalan saya rasakan di pondok saya juga sudah tahu, karena saya mendapatkan berbagai banyak cerita dari kawan-kawan dan saudara-saudara saya yang berada di pondok. Nah, pondok ini juga adalah salah satu keinginan saya yang saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, bahwa saya ingin mondok. Ya, setelah lulus SD, orang tua saya alhamdulillah mempunyai rezeki untuk memondokkan saya. Ya, walaupun jalannya sudah berbeda. Nah, jadi dulu ceritanya saya mondok itu mempunyai keinginan untuk memiliki pondok yang ada ekstrakurikulernya ataupun yang ada berbagai macam kegiatan, contohnya seperti ada seni bela dirinya dan juga ada hadroh ataupun marawis dan lain sebagainya, agar saya tidak terlalu pusing dalam hal menghafal. Saya juga sudah tahu pondok itu diwajibkan untuk terus selalu menghafal, yang mungkin memang kita sebagai manusia juga memiliki batas pikiran. Ya, jadi kedua orang tua saya juga sudah menanyakan kepada saudara saya yang ada di pondok, yang sudah lama berada di pondok, yang sudah bisa dibilang menjadi pengurus ataupun senior yang ada di pondok tersebut. Kedua orang tua saya pun menanyakan apa keadaannya di sana, bagaimanakah kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Setelah itu pun sebenarnya saya masih ingin melihat apa yang ada di pondok itu, bagaimanakah keadaannya, dan apa sajakah kegiatan yang ada di dalam pondok tersebut. Tetapi mungkin dulu jalannya sudah berbeda, jadi kedua orang tua saya langsung mendaftarkan saya ke pondok tersebut sebelum saya berkeinginan memang untuk menetap di pondok tersebut. Nah, jadi pada akhirnya keinginan yang saya dapatkan pun tidak tercapai, ya contohnya seperti saya ingin belajar seni bela diri dan marawis, contoh lain sebagainya. Tetapi karena tidak adanya, akhirnya pun saya tidak betah di pondok itu, karena mungkin saya terlalu memikirkan hafalan-hafalan yang ada di pondok tersebut. Walaupun saya sudah diingatkan bahwa tidak usah terlalu memikirkan hafalan. Kita juga sebagai manusia memiliki batas untuk menghafalkan sesuatu dan memikirkan sesuatu. Tetapi saya mungkin orangnya berbeda, jadi saya terlalu memikirkan hafalan-hafalan ataupun hal-hal yang saya lakukan di pondok. Nah, setelah itu masuklah saya ke pondok tersebut. Satu hari sebelum kedua orang tua saya pergi untuk pulang, saya pun ingin bilang sebenarnya saya tidak mau ada di pondok ini karena keinginan yang saya inginkan tidak ada di pondok tersebut. Tetapi ya mungkin saya tidak bisa memaksakan kedua orang tua saya. Jadinya pun saya mau tidak mau harus berpondok di situ. Satu hari setelah kedua orang tua saya pulang, saya langsung mengikuti kegiatan-kegiatan, contohnya seperti mengaji, ya selalu mengikuti kegiatan lainnya pun, contohnya seperti menghafal, menulis bahasa Arab dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu untuk anak-anak baru ataupun santri-santri baru ada waktu namanya waktu untuk membetahkan diri ataupun menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang ada di pondok tersebut. Tetapi saya tidak mengikuti
program tersebut. Ya memang itu tidak diwajibkan karena hanya untuk siapa yang mau. Nah, karena saya langsung disuruh oleh saudara saya untuk mengikuti kegiatan yang ada di pondok tersebut, contohnya seperti mengaji, menghafal, beribadah, dan lain sebagainya. Yang akhirnya pun membuat saya tidak betah ataupun ingin pulang. Saya lalu terpikirkan dengan keadaan di rumah dan suasana di rumah yang membuat saya selalu tidak betah dan ingin pulang. Walau terkadang saya selalu merasa betah ataupun di pondok ini enak, tapi ada saatnya dimana saya langsung tiba-tiba keingat rumah dan ingin pulang. Itulah yang selalu saya rasakan. Dan pada akhirnya pun setelah saya 1 bulan berada di pondok pesantren tersebut, saya selalu sakit dalam 1 minggu itu, ya kadang 2 sampai 3 kali, dan saya ada satu penyakit yang memang mengharuskan saya untuk pulang, walaupun batas untuk pulang di pondok tersebut 3 bulan. Jika masih baru itu belum diperbolehkan untuk pulang ke rumah, tetapi mungkin karena saya selalu sakit dan ada salah satu penyakit saya yang memang saya harus pulang, akhirnya pun saya pulang. Dalam waktu 2 hari saya sudah kembali ke pondok. Setelah itu pun 1 minggu setelah saya sembuh, akhirnya pun saya kembali sakit, ya walaupun tidak separah yang pernah saya alami, yang mengharuskan saya untuk berdiam diri di kamar. Dan saya ditemani oleh salah satu teman saya, mengharuskan saya untuk berdiam diri di kamar. Dan saya ditemani oleh salah satu teman saya. Ya mungkin teman saya ini memiliki cerita, ataupun kakak tingkat saya ini memiliki cerita yang cukup horor. Ya sebenarnya di pondok itu juga memiliki 2 asrama, satu asrama Zaid dan satu asrama Khalid. Saya tinggal di asrama Zaid yang memiliki cerita cukup horor yang memang dimana kejadian itu selalu terjadi di setiap tahunnya. Kejadiannya itu dulu, ya memang saya dulu pulang, tapi setelah saya ke sana kembali, saya diceritakan oleh teman sekamar saya bahwa beberapa hari setelah kepulangan saya dan ada acara reunian di pesantren tersebut, teman saya ini jatuh sakit, tidak tahu kenapa. Dan setelah dia sakit, akhirnya dia pun sendirian di kamar. Ya memang di asrama itu dia tidak sendiri, tapi dia di kamar itu sendiri. Ya mungkin di asrama itu ada 5 sampai 6 santri. Dia di kamar itu sendiri, yang mungkin dia sedang terpikirkan oleh suasana rumahnya. Akhirnya pun ada yang sosok mengganggu dia. Ya memang selalu setiap tahunnya selalu ada kejadian seperti itu. Akhirnya dia pun dihantui oleh kuntilanak, dan setelah itu pun dia tambah sakit dan dia selalu mengigau, yang akhirnya dia harus diruqyah oleh kiai saya ataupun oleh para pengurus yang berada di pondok pesantren tersebut. Setelah saya kembali ke sana, akhirnya pun dia menceritakan kepada saya bahwa ada kejadian seperti ini yang membuat saya lebih tidak betah berada di pondok pesantren tersebut. Yang akhirnya 2 bulan kemudian saya terpikirkan untuk kabur dari pondok pesantren tersebut. 1 minggu sebelumnya saya selalu meminta izin untuk pulang walaupun tidak dibolehi pengurus. Dan setelah 3 hari saya meminta izin tidak dibolehkan, 3 hari kemudian saya terpikirkan untuk kabur. Karena juga saya sudah sangat tahu dengan situasi yang berada di pondok pesantren tersebut, kapan waktu ramainya dan kapan waktu tidak ada orang sama sekali. Jadi pada siang itu, pada saat zuhur, memang tidak ada penjagaan ataupun sangat sepi dari lingkungan belakang ataupun lingkungan kamar mandi di pesantren tersebut, yang memungkinkan untuk saya dapat kabur. Siang jam zuhur saya mencoba untuk kabur, tetapi saya tidak bisa dikarenakan masih keraguan dalam diri saya. Tetapi
pada saat waktu maghrib saya selalu bertekad untuk kabur, dan akhirnya saya pun mencoba untuk kabur, dan akhirnya saya bisa kabur, yang akhirnya saya pergi ke rumah nenek saya dan berkata bahwa sebenarnya saya diantarkan oleh pengurus saya untuk mengambil barang. Dan akhirnya satu orang tua saya pun menjemput saya ataupun datang ke rumah nenek saya untuk menjemput saya. Dan setelah itu saya dan nenek saya berserta ayah saya pergi ke pondok pesantren untuk membicarakan bahwa saya ingin keluar. Setelah dibicarakan tidak cukup lama, akhirnya pun saya keluar. Dan itulah cerita saya, pengalaman saya berada di pondok pesantren. Mungkin cukup sekian cerita saya yang dari awalnya saya mondok, akhirnya saya keluar dan saya sekolah di SMP. Ya mungkin cukup sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.